Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab pertama yaitu ketabahan Rasulullah SAW dan sahabat dalam berdakwah bagian pertama. Jadi, pada bagian pertama ini kita hanya membahas tentang masa awal dakwah Rasulullah, kapan Rasulullah mulai berdakwah, dan apa saja strategi Rasulullah dalam berdakwah. Nah, sebelum memulai membahas tentang ketabahan Rasulullah dan para sahabat dalam berdakwah, tentunya kita harus mengetahui mengenai masa awal dakwah Rasulullah SAW. Jadi, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun dan menerima wahyu pertama yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 setelah beliau berkhulwat di Gua Hira. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jadi, sepulang dari Gua Hira, Rasulullah langsung menemui istrinya yaitu Khadijah dan menceritakan semuanya. Lantas, istri beliau, Khadijah, itu tidak langsung membenarkan peristiwa tersebut, melainkan istri baginda Rasul yaitu Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang ahli kitab Injil dan kitab Taurat. Ketika setelah menceritakan semuanya, hingga Waraqah bin Naufal membenarkan wahyu Rasulullah SAW itu dan kenabian Rasulullah SAW. Waraqah bin Naufal berkata kepada Rasulullah dan Khadijah bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah yang terakhir. Nah, setelah mengetahui kenabiannya, Rasulullah SAW memulai dakwahnya, yaitu setelah beliau menerima wahyu kedua, Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam berdakwah ini, Rasulullah SAW memiliki dua cara atau dua strategi dalam berdakwah. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau jahariyah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Dakwah ini disampaikan pada keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 4 tahun di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama masuk Islam melalui dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini disebut as-sabiqunal awwalun, yang artinya apa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, untuk as-sabiqunal awwalun siapa saja? Nah, yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Abu Bakar Asy-Siddiq, yang keempat ada Ummu Aiman, lalu Zaid bin Harithah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abdul Waqqas, ada Thalhah bin Ubaidillah, yang ke-10 ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang ke-11 adalah Arqam bin Abil Arqam. Jadi as-sabiqunal awwalun ada 11 orang. Nah, sampai pada pembahasan mengenai cara atau strategi dakwah Rasulullah SAW yang kedua, yaitu secara terang-terangan atau jahariyah. Dakwah ini terjadi setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah memulai dakwah ini pada tahun keempat kenabian.
Dan Rasulullah juga memiliki cara mengenai dakwah secara terang-terangan ini. Jadi Rasulullah berdakwah dengan cara ini, yang pertama dengan mengundang para kerabat dan orang-orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Kemudian dalam kesempatan tersebut Rasulullah menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimana tanggapan dari para petinggi Quraisy pada waktu itu? Jadi ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, itu ada yang menerima seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Selainnya atau selebihnya itu menolak dengan keras dengan alasan yang pertama persaingan merebut kekuasaan, yang kedua hilangnya kasta, yang ketiga hilangnya perdagangan patung, terus larangan taklid pada ajaran nenek moyang, dan takut akan hari kebangkitan. Jadi itulah alasan para kaum kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah. Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berdakwah bagian pertama. Bagian kedua akan disambung pada pembahasan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.